Kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan selalu dinyatakan untuk kita semua. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita patut bersyukur, patut berterima kasih kepada Tuhan pemilik kehidupan kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 10 Oktober tahun 2023. Kebenaran firman-Nya kita akan baca. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami selalu rindu untuk mengagungkan Engkau, juga rindu untuk memahami firman-Mu sebagai pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami, agar firman yang kami baca dan renungkan ini dapat mengambil bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan yang siap menyambut firman-Mu. Bersabdalah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22. Hal berpuasa. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengizinkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Tema kita saat ini, saudara-saudara, arti ibadah. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Saudara, kalimat ini adalah penggalan syair dari pelengkap Kidung Jemaat 264 yang melontarkan sebuah pertanyaan mengenai maksud dan tujuan dari peribadatan yang dilakukan oleh setiap orang. Jika pertanyaan itu ditujukan kepada kita, bagaimana seharusnya jawaban kita? Ibadah dalam bahasa Ibrani avoda adalah suatu ekspresi yang diperlihatkan dalam sikap merendah untuk menyatakan bakti kepada Yang Maha Kuasa. Singkatnya, ibadah adalah sikap mengabdikan diri kepada Tuhan. Jika ibadah diartikan seperti itu, lantas bagaimana seharusnya kita berekspresi dalam ibadah? Saudara-saudara, teks kita memperlihatkan suatu praktek peribadatan yang lazim dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, yakni berpuasa. Jika diperhatikan, sebenarnya tidak ada yang salah dari tindakan berpuasa, karena berpuasa adalah ekspresi merendah di hadapan Tuhan lewat perkabungan atas dosa-dosa dan juga suatu ekspresi atas duka cita. Dan itu baik jika dilakukan. Namun yang aneh dari kisah ini bahwa orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes datang kepada Yesus hendak memberikan protes karena murid-muridnya tidak berpuasa. Dengan segala hikmat yang ada padanya, Yesus meresponnya dengan menggunakan 3 perumpamaan, yaitu mempelai laki-laki,
menambal secarik kain baru pada kain tua, dan mengisi anggur ke dalam kantong kulit tua. Saudara-saudara, 3 perumpamaan itu memberikan penegasan bahwa ritual-ritual peribadatan yang dilakukan membutuhkan pemaknaan yang lebih dalam dengan maksud dan tujuan yang baik, yakni untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dipamerkan demi kemuliaan diri sendiri. Pesannya jelas bagi kita, saudara, bahwa milikilah hati yang tulus ikhlas dalam beribadah kepada Tuhan, Sang Sumber segala yang baik. Ya, teruslah beribadah dengan tulus, maka kita akan menikmati kasih dan cinta Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong kami dalam merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja. Engkau Roh Kudus menolong kami agar kami semakin memahami dan mewujudkan firman-Mu di dalam hidup kami. Kepadamu kami berserah Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan menilik langkah-langkah hidup kami di dunia ini. Anak-anak kami Engkau berkati, pendidikan, masa depan mereka Tuhan berkati. Engkau saja yang bersama, sehingga anak-anak kami boleh pandai, boleh kuat, boleh teguh di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Keluarga kami semoga selalu ada kasih mengasihi, cinta mencintai, damai sejahtera Tuhan. Pekerjaan kami Engkau berkati, biarlah semuanya kami jalani dengan tulus, sehingga berkat-Mu tetap hadir mengalir dalam hidup kami. Berkati untuk semua saudara-saudara kami yang terus mendengar renungan harian ini. Tuhan berikan kemampuan dan menjamah hidup mereka agar damai sejahtera-Mu selalu mengalir dalam kehidupan saudara-saudara kami. Berkati untuk pergumulan yang kami rasakan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, dalam berbagai macam beban-beban hidup yang seringkali membuat kami menangis, sedih, tidak kuat. Tuhan topang kami agar kami melewatinya dengan sabar, menemukan jalan keluar dan menyelesaikannya dengan baik. Berkati juga sukacita-sukacita kami, semoga kami jalani hadapi dengan baik dalam kasih Tuhan dan Tuhan sempurnakan. Juga Tuhan memberkati para orang tua kami dalam usia indah, biar mereka selalu sehat, bahagia di dalam Kristus. Memberkati para pelayan-Mu yang terus memberitakan firman, beri kesabaran agar mereka menyampaikan firman dengan sukacita. Berkati bangsa kami agar pemerintah terus memerintah dengan bijaksana dan adil. Dan ampuni semua dosa dan salah kami, sendengkan telinga-Mu mendengar doa kami Tuhan. Karena semua doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih bahwa saudara-saudara terus mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita terus berbahagia di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.